Obat adalah seni. Setelah kita ngomong tentang sumber dan jenis data, kita lanjutkan tentang pentingnya nanti studi population atau seleksi sampel gitu ya. Jadi ada 4 nanti ya dalam uji klinik. Pertama, kriteria penerimaan atau inklusi kriteria, syarat sampel yang harus dipenuhi untuk ikut uji klinik obat. Itu dengan syarat. Tolong pertama, gejala subjektif harus Anda hindari ya. Kecuali yang bisa sudah pakai paskor, misal nyeri dada, itu akan susah sekali, nyeri dada kiri ya. Untuk menilai ringan, sedang, dan berat ya. Itu harus dihindari karena ingat yang sebelumnya, YouTube saya sebelumnya, kata metode itu harus terukur. Yang kedua, kriteria Indonesia harus jelas. Penggunaan alat sebaiknya 1 orang. Ya, kalau lebih dari 2 orang, itu tingkat ekspertisnya, tingkat keahliannya harus sama. Kalau tidak sama, kita lakukan namanya uji kesesuaian atau uji KAFA. Oke? Jadi dengan syarat uji KAFA, KAFA-nya harus di atas 0,8 ya. Baru dianggap betul, baru dianggap tidak ada namanya measurement bias ya. Yang ketiga, semakin ketat kriteria inklusi atau kriteria penerimaan, generalisasinya semakin sempit, ya, semakin kecil gitu, ya. Itu kriteria penerimaan. Nah, yang kedua adalah kriteria penolakan. Kriteria penolakan itu bukan lawan kriteria penerimaan ya. Misal contoh kasus-kasus di objin atau kebidanan, itu pasti wanita. Tidak mungkin pria masuk, jadi bukannya lawannya gitu ya. Jadi kriteria penolakan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat diikutsertakan dalam uji klinik obat. Ya, misal penyakit yang kontraindikasi dengan obat yang diteliti. Ya, contoh mungkin kemarin sudah ada di YouTube saya, misalnya beta blocker pada asma, misalnya ya, atau ACE inhibitor pada asma, gitu ya, nggak boleh, gitu ya. Atau misalnya AINS dengan lupus pecticum, gitu ya. Yang kedua adalah adanya penyakit penyerta. Jadi sudah di video-video sebelumnya sudah saya nyatakan bahwa uji klinik itu akan hasilnya maksimal apabila penyakit itu one single major disease. Jadi kalau kita tentang hipertensi, ya hipertensi, jangan ditambah diabetes gitu ya. Menggunakan obat segolongan. Nah, ini kalau obat segolongan untuk kasus-kasus prevalence di bawah 10%, ini hati-hati sekali ya. Apakah perlu kita lakukan namanya washout period ya, washout period ya. Jadi kalau di bawah 10% itu artinya kita menggunakan obat segolongan biasanya kita keluarkan terpaksa kalau memang dia dibutuhkan kita lakukan washout period. Kemarin sudah saya sebut 3,5 sampai 4 kali waktu paru. Dan yang terakhir adalah gangguan kesehatan jiwa atau kelainan organ tidak boleh ikut serta dalam penelitian ya. Nah, yang selanjutnya apa? Dari studi population atau seleksi sampel. Yang selanjutnya adalah kriteria dropout ya. Jadi beda. Tolong diingat dulu kriteria penerimaan dan kriteria penolakan sebelum penelitian dilakukan atau before the study. Tapi dropout dan kriteria withdrawn itu during the study atau sampai selesai ya. Tapi ini ada kadang-kadang di dalam metode dalam uji klinik disebut ITT, intention treat to analysis ya. Jadi apakah yang kita drop out kita bisa analisa lagi gitu ya. Itu boleh namanya ITT gitu ya. Nah, kriteria drop out itu adalah peneliti yang aktif. Ini dikeluarkan gitu ya. Jadi misalnya timbul efek samping obat yang berat gitu ya. Penyakit bertambah berat gitu ya. Penderita tidak kooperatif, lepas follow up. Ini terutama untuk yang pasien rawat jalan gitu ya, lost follow up ya, rawat jalan ya, terutama yang penyakit yang memalukan atau humiliated disease ya, misalnya STD, misalnya ini cenderung biasanya dengan alamat palsu, hati-hati ya, atau penderita itu mati. Nah, ini kalau mati akan merepotkan kita gitu ya. Dan syarat drop out itu tidak boleh lebih dari 20% ya.
Kalau penelitian Anda drop out lebih dari 20% atau Anda membaca jurnal ada drop out di atas 20%, dalam arti penelitian itu gagal, ya. Dan yang terakhir adalah kriteria withdrawal, sampel menarik diri dari uji klinik obat. Ingat deklarasi Helsinki, syarat sampel itu adalah voluntary, ya. Ikut itu dengan kesadaran dan kapanpun boleh mengundurkan diri. Jadi ini hak dia untuk menarik diri, ya. Itu dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe, follow, and share. Bye.